Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irmasari dengan NPM 24782067 dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan lab session 2 yakni search algorithm. Jadi di sini the Maze Runner Analyst sudah diberikan juga contohnya. Langsung aja kita ke bawah di bagian video penjelasan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan lab 2 ya. Yang pertama, membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma, bukan membaca teks, slide, narasi, tools AI. Lalu yang pertama di sini ada mendeskripsikan tugas. Langsung aja mendeskripsikan tugas. Jadi pada tugas ini kita tuh sudah diberi ini dia. Ya, sudah diberi ini kode dari dosen dan kita tinggal melengkapi saja setiap algoritmanya. Ada 3 algoritma. Algoritma apa aja itu? Jadi yang pertama yakni algoritma breadth first search. Jadi dia menggunakan struktur QWQ dalam implementasinya. Keluaran yang harus ada yakni jalur terpendek. Lalu depth first search, gunakan struktur data stack dalam implementasinya. Keluaran yang harus ada yakni jalur penemuan solusi jika ketemu solusi. Selanjutnya yakni a search, gunakan struktur data priority QEU, implementasikan 2 jenis heuristik, Manhattan distance dan Beth heuristik. Jadi itu dia deskripsi tugasnya, dan di sini sudah diberikan labirin, contoh labirin, tetapi dia bentuknya teks ya. Jadi di sini S ini sebagai titik start atau awalnya, lalu ada G di sini sebagai goal atau tujuan akhirnya. Lalu di sini ada pagar. Di sini wall ini sebagai tembok. Lalu space-nya ini sebagai road atau jalan yang bisa dilalui gitu ya oleh si start-nya ini. Tuh tugasnya. Jadi kita udah diberikan kode, lalu kita lengkapi seperti itu. Selanjutnya kalau video ini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah saya lengkapi, lalu menjelaskan alur berpikirnya menggunakan ketiga algoritma yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Baiklah. Di sini sudah ada kode yang diberikan dan sudah saya lengkapi. Ya, ada BFS, DFS, startnya di sini good heuristic dan bad heuristic. Kenapa di sini ada bad heuristic? Karena bad heuristic ini untuk memenuhi penugasan untuk logbook ya. Di sini ada di nomor 3. Seperti itu. Sudah saya jelaskan juga di GitHub bagian penjelasan kode. Jadi yang pertama di sini ada BFS algorithm, lalu DFS, lalu startnya di sini ada juga. Di sini perintahnya sudah menunjukkan hasil eksekusi beserta penjelasan utama, lalu menambahkan ilustrasi. Oke, eksekusi kita running di sini. Kita besarin ya. Oke. Di sini ada BFS, DFS, lalu Manhattan dan bad heuristiknya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada wall atau tembok ya, tembok di sini
Selanjutnya di sini ada S sebagai titik awal. Lalu ada goals di sini sebagai titik akhir. Dan ada space ya di sini. Space di sini yang bisa dilalui seperti itu. Lanjut, saya sudah menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma. Selanjutnya saya akan penjelasan alurnya dan menambahkan ilustrasi jika diperlukan. Jadi penjelasan alur yang pertama di sini ada BFS. Jadi BFS itu sendiri adalah algoritma yang bekerja dengan cara mengeksplorasi setiap labirinnya secara melebar dari si titik awal startnya ini. Jadi si BFS ini dia memeriksa semua jalan, semua space, semua road yang berjarak satu langkah dari start terlebih dahulu ya, BFS ini. Kemudian 2 langkah, kemudian 3 langkah, 4 langkah, dan seterusnya. Jadi dia menjelajahi dulu semua jalannya, dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah gitu. Lalu dari hasil eksekusi BFS ini, dia berhasil menemukan jalur terpendeknya yakni 30. Path length-nya di sini ada 30 langkah. Tetapi untuk menemukan 30 langkah ini si BFS ini harus membuka 66 node gitu ya. Harus membuka 66 node di sini. Dia harus mengekspor sebanyak 66 node. Nah, karena jadi dia mengekspor 66 node ini karena BFS-nya ini nggak tahu arah mana yang lebih dekat ke tujuannya. Jadi semua kemungkinan pada levelnya ini sama. Jadi tetap diperiksa BFS ini. Semuanya diperiksa. Jadi ilustrasinya itu kalau misalkan kita menyebarkan air dari titik start, si airnya ini mengalir ke semua arah sampai menuju si goalnya, menuju titik akhirnya gitu, menuju si goalnya. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi BFS ini dia kesini dulu, kesini dulu, kesini, 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 ya. Ini sampailah dia di sini seperti itu. Penjelasan si BFS. Selanjutnya DFS. Jadi Depth First Search. DFS ini algoritma yang bekerja dengan cara yang berbeda dengan BFS. Jadi si DFS ini akan memilih satu jalur terlebih dahulu. Jadi kalau si BFS kan semuanya tuh dicari tahu jalurnya, diliatin dulu semua. Kalau si DFS dia hanya memilih satu jalur. Udah ketemu satu jalur, baru dia menelusuri sampai dia menelusuri sejauh mana gitu satu jalur ini sebelum mencoba jalur yang lain. Jadi si DFS ini nih kesini sampai selesai dulu, dia nggak peduli sejauh apa, yang penting dia udah milih satu jalur, dia selesain dulu. Contohnya pada eksekusi DFS yang ini ya, jadi dia menemukan
menemukan jalur menuju titik akhir, menuju goals. Tapi jalurnya panjang. Ya. Panjang. Bisa terlihat di sini ada 56 step. Berarti ada 56 langkah. Jadi si DFS ini tidak mencari jalur terpendek, beda dengan si BFS. Di sini dia hanya 30 langkah, sedangkan si DFS ada 56 langkah. Nah, hal ini menunjukkan kalau si DFS ini nggak nyari jalur terpendek, tapi dia jalur pertama kali yang dia temukan, yaitu yang dia ikutin sampai pada akhirnya tuh ketemu goalsnya gitu. Jadi dari DFS ini, kalau pakai DFS itu akibatnya ya jalur yang dihasilkan DFS ini berbelok-belok, terus kurang efisien, karena apalagi di labirin yang terbuka kayak gini, karena ya satu jalur yang dia pilih itu dia cari jalannya sampai ketemu si goalsnya ini. Seperti itu. Kalau ilustrasi dari DFS ini, contohnya kalau misalkan ada satu orang masuk satu lorong terus sampai mentok, baru dia balik lagi untuk mencoba lorong yang lain gitu. Dia udah nyampe dulu di satu lorong, baru dia nyoba lorong yang lain. Ini ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, belok-belok, dia banyak banget jalannya sampailah dia ke titik akhirnya, titik goalsnya. Selanjutnya di sini Manhattan ya, Manhattan Ibis. Sini Manhattan itu algoritma yang bisa dibilang cerdas karena dia menggunakan fungsi evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya kemana gitu. Jadi kalau di Manhattan itu ya sebenarnya sudah dijelaskan juga di logbook. Dia Manhattan itu menggunakan fungsi evaluasi, yakni Fn sama dengan Gn plus Hn, seperti ini. Dimana si Gn ini itu sebagai jarak dari start ke node saat ini. Terus kalau Hn itu estimasi jarak dari node ke goals atau tujuannya. Seperti itu. Jadi kalau heuristik Manhattan yang kita pakai ini, dia jaraknya horizontal ya dan vertikal ketujuannya. Jadi di sini hasilnya si Manhattan ini berhasil menemukan jarak yang terpendek nih, yakni 30. Sama seperti BFS ya. Kalau DFS kan 56, dia 30 di sini. 30 langkah. Tetapi bedanya kalau si BFS itu dia mengekspornya 66 sedangkan Manhattan hanya 36. Jadi si
Start Manhattan ini dia jauh lebih efisien karena pencariannya lebih terarah ke goals. Sekarang dia menggunakan fungsi evaluasi ini tadi ya, karena dia menggunakan fungsi evaluasi ini untuk menentukan langkah-langkah dia selanjutnya. Jadi dia lebih efisien sehingga hanya mengekspor 36 dan langkahnya 30. Benar, dia langkah terpendek. Ilustrasinya sendiri di sini kalau start ini kayak orang yang udah punya peta, terus dia udah tahu arah dan tujuannya, jadi dia nggak nyoba-nyoba ke jalan yang lain, nggak nyoba-nyoba jalan yang lain. Kalau si BFS ini kan semua jalan nih dicoba. Nah, kalau si DFS ini satu jalan dicoba sampai ketemu di mana titik akhirnya. Sedangkan kalau Start Manhattan itu dia memang udah tahu, udah punya peta nih dia mau kemana dengan menggunakan fungsi evaluasi ini ya, Oke, saya sudah menjelaskan ya, saya sudah menambahkan ilustrasi, terus tuh penjelasan alurnya, lalu eksekusi ketiga algoritma sudah. Selanjutnya kita menentukan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau perbandingan BFS, DFS, dan Start Manhattan ini, BFS ini jalur terpendek, tetapi eksplorasi node-nya itu cukup banyak karena dia ya mengeksplorasi dulu node-node-nya ini. Sedangkan kalau DFS dia eksplorasi node-nya sih hampir sama ya, di sini dia 63. Tapi jalurnya lebih panjang dibanding si BFS. Di sini dia 56, sedangkan BFS hanya 30. Seperti itu. Sedangkan kalau start ini kan jalur terpendek dengan eksplorasi node-nya paling sedikit juga, cuman 36. Ya kan? Cuman 36. Jadi kalau di sini si BFS dia mengekspornya 66, DFS cuma 63. Sedangkan kalau Start Manhattan ini lebih dikit lagi ekspornya, hanya 36. Kalau BFS dia menemukan jalur terpendek hanya 30. Terus kalau DFS jalurnya sangat banyak ya, 56. Kalau Manhattan dia berhasil juga menemukan jalur terpendek, yakni hanya 30. Seperti itu perbandingannya. Lalu di sini yang keempat, kesimpulan. Apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal? Mana yang terbaik? Tunjukkan dan jelaskan. Sama aja sepertinya yang tadi. Kesimpulannya berdasarkan tiga eksekusi ini, ketiga-tiganya ini berhasil menemukan jalur dari start, dari titik awal ke goal. BFS ini memberikan hasil yang optimal, tapi dia kurang efisien karena dia ada 66 yang dieksplor. Dia menemukan jalur terpendek, tapi ada 66 yang dieksplor. Sedangkan DFS menemukan juga, tetapi kalau DFS dia boros ya, tidak efisien, ada 56 jalannya dia, langkahnya. Jadi dia tidak menjamin jalur terpendek. Sedangkan Start Manhattan di sini dia algoritma terbaik ya, bisa dibilang algoritma terbaik karena dia menghasilkan jalur terpendek hanya 30 dan dia mengekspor terpendek juga hanya 36. Node yang diekspor hanya 36. So ini Start Manhattan ini dia paling efisien, paling dikit jaraknya juga terpendek gitu. Jadi
Start ini adalah pilihan terbaik untuk pencarian jalur pada labirin yang berupa teks terbuka seperti ini. Seperti itu. Sudah saya simpulkan, sudah saya beritahu yang terbaik ada Start Manhattan, sudah saya jelaskan, sudah saya tunjukkan. Lalu yang kelima, pastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik, kode program dan hasil demonstrasi dapat terlihat jelas, tidak blur, suara dan volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Video diupload ditambahkan ke YouTube playlist dengan nama video. Link video harus dapat diakses di komentar dan memiliki auto caption. Baiklah. Mungkin pada kesempatan kali ini lab 2 cukup sampai sini saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.